Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ngapain? Jadi pagi ini mungkin saya ingin berbagi saja sih, berbagi tentang apa yang saya pelajari di hari-hari saya sejauh ini di bulan-bulan ini ketika berproses bersama BSI, itu khususnya tim agama gitu. Nah, jadi apa yang ingin saya bahas adalah tentang observability. Pada kasarannya gitu. Kasarannya adalah eh apa sih yang bisa kita lihat atau yang bisa kita lakukan untuk melihat apa yang jadi di sistem kita gitu, ataupun di sistem kita, di service kita gitu. Karena misalnya ada banyak jenis, misalnya ada monitoring dan lain-lainnya gitu. Gitu. Nah, kasarnya dari sana. Berangkatnya adalah dari kasus-kasus seperti misalnya ada isu dari user itu, user dan kita ternyata nggak punya log gitu, nggak punya log, dan kita pun nggak ada kode-kodenya yang bisa kita gunakan sebagai penanda oh error ini dari mana gitu. Ataupun dari payloadnya misalnya. Nah, terlebih ketika itu errornya dari otoritas kita tidak punya, kita tidak kita punya gitu, misalnya seperti kalau dalam kasus akademik misalnya dari sisi mahasiswa gitu kan, kita nggak ada akses di sana. Nah, kita nggak bisa reproduce itu tuh isunya gitu. Nah, di sanalah gitu, berangkat dari sana. Gimana sih biar kita tuh nggak buta gitu, nggak buta, nggak apa ya, nggak jadi malah apa ya, bermain peran menjadi detektif ataupun arkeolog gitu loh, dengan hanya, bukan untuk hanya sih, untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi, apa yang menyebabkan suatu isu terjadi. Sarannya sih itu pada intinya adalah, nah ini seperti ini. Jadi dari apa, isu-isu yang tadi itu kita kadang, apalagi kalau isunya datang bersamaan, jadi menarik gitu loh, heboh gitu. Itu dari nggak tahu masalahnya apa, dan kadang bahkan gitu kan suka tuh apa, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu juga gitu, apalagi dengan apa, aku lupa, saya lupa itu antara yang Scrum apa itu yang open open atau apa itu gitu kan. Nah, ketika saling saling menyalahkan dan lain-lain kan, itu jadinya kan itu jadi kurang aja gitu, yang harusnya itu nggak perlu. Yang kan ketika ada berdasarkan datanya yang bisa kita jadikan sebagai dasar, kan jadi lebih lebih apa ya, lebih jelas gitu untuk dari penanganannya dan lain-lainnya gitu. Itu sih berangkatnya dari sana, dari kebutaan tadi, kebutaan terhadap apa yang kita punyai, dari sistem apa, dari sistem yang kita jalani, yang kita jalankan, yang kita maintenance, mungkin itu. Nah, ini mungkin apa definisi-definisinya gitu ya, seperti tadi. Jadi mungkin ketika akan, kalau ketika main ke CC command control, itu kan banyak tuh dashboard terkait CPU, memorinya, kan metrik-metriknya itu kan baru, apa ya, bukan baru sih, itulah monitoring gitu. Nah, pertanyaannya kan itu hal-hal yang kita sudah ketahui, sedangkan error-error ini terkadang nggak tahu tuh, bisa terjadi bisa enggak. Dan itu pun dari metrik-metrik ini, itu pun bukan bukan berarti itu kurang gitu ya. Kadang perlu konteks lebih gitu, konteks untuk ketika terjadi suatu error tersebut gitu. Nah, apa sih yang bisa ditambahin gitu untuk bisa lebih enak nih ketika ya, walaupun dari sistem kita yang belum sempurna, setidaknya bisa membantulah gitu untuk perlahan
bukan menyempurnakan, buat sistemnya lebih baik sih. Itu teringat ini sih saya tuh apa, saya lupa antara kuarter 1 kuarter 2 yang dari materinya Mbak Nanda itu yang muhasabah gitu. Kalau kita bisa dilakukan apa ya, refleksi terhadap diri sendiri, kenapa tidak terhadap uh, sistem yang kita kembangkan. Mungkin itu dari sana. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan dan itu sudah dilakukan menurut saya tentang seperti ini. Tentang log, metric, dan trace. Nah, dari yang sudah dilakukan gitu kan, itu beberapa log ya seperti ini. Apa log itu tentang apa sih yang terjadi, event-event yang terjadi di suatu waktu, ada timestampnya dan lain-lain gitu kan. Nah, matrix itu seperti misalnya tadi poin-poin bukan sesuatu yang bisa quantified, yang bisa diangkakan, diangkakan, dihitungkan. Nah, itu yang bisa dihitung lah gitu, yang bisa diangkakan, yang bisa kita lihat gitu. Kemudian traces itu tentang bagaimana suatu, kalau kita lihat life cycle dari requestnya itu gimana sih request dari user sampai responnya itu dikembalikan lagi ke user di sistem kita gitu. Jadi itu apa sih gunanya gitu, misalnya dari log contohnya adalah agar kita tahu nih di jam ini apa yang terjadi, eh, ya apa yang terjadi, khususnya errornya apa gitu. Nah, ketika itu berarti kita bisa melihat dari hal-hal yang sudah bisa kita hitung gitu. Misalnya dari kayak mungkin kalau yang standar yang udah dilakukan itu kan seperti tadi CPU-nya lah ya, si memorinya, ataupun bahkan kalau bisa aku walaupun pribadi ini masih agak bingung ini masuknya gimana gitu, walaupun sebenarnya itu hal-hal yang nggak penting. Misalnya seperti seberapa lama transaksi ataupun proses itu terhitung gitu kan, terhitung dijalankan. Nah, saya kurang, belum terlalu mendalami terkait yang bagian itu, apakah itu masuk tracingnya atau automatic. Jadi kan lebih jelas eh, apa ya, informasi yang tercecer tadi seperti oh log di sini, si metriknya kayak gini, terus alur dari awal ketika masuk sistem seperti ini, itu kan untuk mendebak ketika terjadi suatu isu, konteks-konteks data-data yang sangat bermanfaat gitu loh, yang bisa membantu memahami ya seperti tadi ya, kayak konteks kalau prom gitu kan. Kalau nggak prom ini konteksnya nih yang bisa dibantu gitu untuk memahami dari isu-isu itu gitu. Itu sih kasarnya seperti itu. Nah, yang jadi adalah apakah log-log yang kita gunakan ini, yang kita buat itu udah membantu nggak sih kita, nggak sih, atau malah itu cuma sekedar noise gitu, noise yang ada itu. Misalnya contohnya sebentar. Nah, ini misal, nah kalau kayak gini kan pada intinya kan berantakan nih, bukan berantakan sih sebenarnya kan, ini stack trace-nya itu eh, mungkin ada case yang memang membutuhkan, tapi sedangkan yang sebenarnya yang dibutuhkan gitu kan adalah misal ya cuma 3 line terakhir ini gitu dari filenya, ataupun informasi errornya gitu itu misalnya. Jadi ini kan ketika kita scrolling dari Grafananya misalnya, kan jadi wah mager nih, mager karena banyak banget gitu, banyak banget, sedangkan informasi yang dibutuhkan ya cuma 3 ini gitu misalnya. Ataupun contoh yang lain, nah ini oh ada error nih, oke atau jumlah peminat penuh, tapi apa sebenarnya error apa sih yang terjadi gitu loh, apakah memang jumlah peminat penuhnya, atau sebenarnya atau ada error yang lain di dalamnya gitu. Itu case-nya ada yang seperti itu misalnya itu. Jadi apa ya, kualitas datanya itu bisa menentukan seberapa lama eh, analisa isu dan root cause dari isu-isu yang ada sih, mungkin itu. Nah kemudian, nah ada beberapa contoh gitu ya, ada beberapa contoh yang pernah saya alami. Misalnya case-nya itu adalah oh iya ini baru baru kemarin kayaknya.
Jadi dari ada user request gitu, user membuka browser eh, yang misalnya membutuhkan 5 field yang required gitu, 5 field yang required, tapi yang diterima sama backendnya itu cuma satu field gitu, satu field. Dan kondisi ini hanya terjadi di production, di dev nggak kejadian, di staging nggak kejadian gitu. Dan posisinya di back itu pas saat itu lognya nggak ada lognya, log errornya. Jadi di Grafana nggak ada lognya. Tahu terlebih itu kantor validasi aja, error validasi gitu. Dan itu langsung di return ke usernya. Udah nih, nggak tahu nih kejadian apa, error nggak ada, taunya user error gitu. Tapi ketika dicoba di IMV bawah-bawahnya nggak kejadian error apa-apa. Nah di sana jadi blind nih, nggak tahu apa, mau reproduce juga nggak bisa gitu. Masa ya apa testing di production gitu kan, ya kan agak-agak gitu. Itu sih itu. Nah akhirnya ya dari sana coba nih kita ngecek-ngecek dari saya, dari kita, dari kami ngecek data-data, informasi-informasi yang bisa digunakan. Oh, ternyata ketika ngecek di misalnya di database ada access log gitu. Nah, dari access log kita membantu terlebih di bagian payload sama paramsnya gitu. Nah, itu kan kelihatan tuh. Set. Nah, dari sana. Nah, kemudian di validasi coba ditambahin lagi dengan log lagi dari sisi backendnya ketika request masuk, tambah back dapat informasi seperti jadinya misalnya. Nah, ini ya setidaknya walaupun apa belum tahu errornya di mana, dia jadi ketahuan. Oh, ternyata memang tesis tadi, hipotesa tadi itu memang benar demikian gitu. Nah, dari sana ketika dicek dari depannya udah bener gitu, udah bener juga. Nah, di sana jadi bingung tuh. Jadi bingung apakah casing di apa browsernya use atau caching di Cloudflare misalnya. Nah, di sana itu masih, nah kalau itu kan udah di luar apa ya? Di luar sistem itu, di luar sistem, bukan di luar yang apa ya? Karena posisi sebagai dev, jadi di luar yang bisa diakses gitulah ya mungkin. Nah, di sana sih mungkin itu case-nya yang mungkin itu sampai beberapa hari nggak solve, belum solve gitu. Jadi itu sih yang mungkin jadi contoh sebenarnya sederhana, masih client to user, tapi kebutaan tadi yang jadi eh, ya agak-agak lah mungkin itu. Misal beberapa contohnya itu. Nah terus ada contoh lain misalnya background processing. Itu contohnya job-job gitu, job-job, queue-job terlebih kalau memakai Lumen atau Laravel. Nah, di sana karena di belakang, jadi user nggak tahu nih, tahu udah sukses itu sukses, tapi setelah apa ditunggu gitu kan, kok nggak ada perubahan lah apalah. Nah itu, tapi ketika dicek barulah kelihatan gitu errornya. Itu pun kalau errornya kelihatan, kalau tiba-tiba udah mati aja tahu nggak ada error apa-apa. Kalau misalnya job, kalau contohnya di Laravel kalau nggak Lumen itu kan ada failed job gitu kan, ada failed job table. Nah ternyata dia juga nggak masuk sana juga gitu loh, nggak masuk di failed job table, di table job nggak ada, nggak tahu kemana dia, apakah dia memang apa selesai, apakah dia meninggal, apakah diculik, nggak tahu, nggak ada yang tahu kenapa dia bisa menghilang gitu. Itu case-nya. Nah di sana eh nah itu jadi bingung nih, apakah memang misalnya itu kalau kalau kita baginya berdasarkan log, nah itu nggak kejadian, bukan nggak kejadian. Eh, nggak kelihatan nih, nggak kelihatan apa sih yang terjadi kapan itu. Nah di sana dengan bantuan si matrix tadi, setidaknya kita bisa bisa membantulah kemungkinan kemungkinannya gitu kan, dia matinya kapan, di prosesnya jalannya di mana, misalnya contohnya di sini gitu kan. Di jam berapa gitu misalnya. Ada informasi tambahan, ada konteks tambahan, bisa bisa membantu dibaginya gitu sih, dibaginya itu dari case-case tadi, dari case si background tadi. Jadi setidak-tidaknya gitu kan,
oh ternyata bisa ketahuan ataupun ada hipotesis, oh ternyata mungkin memorinya nggak nyampe pun apa dan lain-lainnya gitu sih, itu case-nya. Nah yang jadi masalah adalah setelahnya, ketika dia si background processing ini nyambung sama case setelahnya ya, nyambung ke service lain. Jadi cross service gitu, cross service. Udah apa, sudah tadi dia ketahuannya beberapa pekan atau beberapa hari setelahnya, dan ternyata data ini juga dipakai di fitur lain, di service lain, yang itu dipakainya itu musiman gitu, misalnya per bulan sekali, berapa berapa minggu sekali gitu. Nah di sana kan jadi nggak ketahuan nih, kok ini tiba-tiba error gitu, padahal codingan di service B, misalnya di service B ini aman-aman aja selama ini, oh ternyata dia konsumsi data yang bermasalah dari service A gitu, dan service A ternyata dia juga bermasalah juga konsumsi data dari service yang lainnya gitu. Jadi cascading gitu, cascading, dan itu jadi susah gitu, susah untuk tracingnya nih, isunya sebenarnya dari mana gitu. Dan itu beberapa kali, kadang juga pernah buka sekian repo sekaligus gitu kan, memastikan gitu sebenarnya ini aliran datanya gimana sih, aliran data servisnya ini, itu aliran datanya di sana sih. Dan itu membantu sekali si tracing, misalnya si tracing, karena jadi ketahuan, nggak manual lagi nih, nggak apa ya, nggak menjadi arkeolog lagi nih, membedah si servisnya nih satu-satu, data dibuka-buka, membaca membaca setiap kodenya gitu kan, untuk melihat kemana sih si data ini mengalir gitu. Mungkin itu sih beberapa beberapa dari pengalaman-pengalamannya. Nah, setelahnya ketika kita kan apa ya, mikirnya dari saya pribadi adalah kan udah punya nih data-datanya, data-data seperti lognya, seperti metriknya. Nah kalau kalau tracing saya kurang tahu misalnya, tapi misalnya anggap aja udah punya gitu. Nah kan itu kasarannya masih data mentah ya, data mentah, data mentah. Bisa nggak sih gitu kan, bisa nggak sih dari data-data ini, entah itu diproses dulu atau gimana, menjadikan menjadi sesuatu yang lain gitu. Misalnya kan kalau nggak salah, misalnya biasanya kan dimonitoring itu ketika ada case tertentu, event tertentu, dia akan membuat alert gitu. Nah begitu juga dengan ini gitu loh. Set, oh ada error, kena alert gitu, kena alert, ataupun dia bisa digunakan errornya gitu kan, error-error tadi menjadi tren analisis trennya, kenapa errornya, kenapa kemungkinannya gitu, ataupun jadi misalnya oh error-errornya di sini dan lain-lain, itu bisa menjadi dasar dasar pengambilan kebijakan misalnya itu di satu. Nah dari sana berarti kan kita berpindah dari tadi yang sebelumnya reaktif, setiap hari ini bermain api gitu kan, berpindah di proaktif tadi, monitoring tinggal prediksi kecil masalah, dan ketika memang suatu hari nanti gitu kan, suatu hari nanti sistemnya benar-benar stabil, jadi bisa memang secara niat kita coba cari celahnya nih gitu kan, cari celahnya mana sih, apa ya, bahasa kita rusak gitu kan, kita rusak agar bisa tahu gitu ketahanannya sih dari mana, ketahanannya dari mana, ketahanannya itu sampai mana sebenarnya gitu dari sistem kita itu. Nah itu sih kasarnya beberapa beberapa yang menurut saya itu menarik gitu, menarik, oh ternyata log itu nggak cuma atas, ya udah gitu, ya udah gitu, cuma teks teks mengalir yang mungkin hanya dilihat ketika terjadi error saja gitu itu. Jadi bisa apa ya, itu sih mungkin itu beberapanya, itu beberapa insight hal-hal yang saya pelajari gitu, terlebih ketika kita beranjak dari hal-hal manual menjadi otomasinya. Kan tadi data-data tadi, data mentahnya tadi itu bisa dibuat
kan apa ya, basic dari artificial intelligence ya kan adalah data gitu. Dan perekayasaan data ini itu kan dari source-source tadi, misalnya eh, ya dari source-source tadi itu kan bisa digunakan gitu kan. Kalau misalnya tadi masih manual, untuk misalnya analisis dari data-datanya kan, data ini bisa digunakan gitu loh sama si apa, menggunakan bantuan bantuan dari AI tadi untuk menganalisanya lah, ataupun eh, ya mungkin hal-hal, kalau yang baru kepikiran saya sekarang gitu ya, itu sih analisanya tadi sih, analisa dari entah itu masalahnya ataupun mungkin ya tadi seperti trennya gitu, seperti trennya. Jadi nggak sebatas apa ya, karena mungkin dari kemarin tuh kepikirannya dalam kepala, apa sih sebenarnya AI yang bisa digunakan di sini gitu kan, masa cuma sebagai summarizer aja gitu misalnya, ataupun yang lain-lain. Nah mungkin ketika daripada bukan ada sih, kebingungan-kebingungan tadi ketika mencoba gimana sih memasukkan AI-nya adalah dengan melihat apa sih data yang kita punyai dulu gitu. Beberapa data yang kita punyai salah satunya ya dari log-log ini, uh, dari log dari metriknya ini, usaha-usaha untuk lihat bagaimana sistem kita berjalan. Terlebih di apa namanya, di kita kan distributed system si Mix ini gitu, yang memang sangat menarik hubungannya antara satu sama lain sih. Itu kurang lebih sih seperti itu. Jadi pada intinya adalah bagaimana sih kita bisa berefleksi berefleksi terhadap kejadian-kejadian yang sudah terlewati gitu sih, kalau dari saya pribadi. Seperti misalnya kalau kepikirannya mungkin sedikit cerita lagi dikit. Kepikiran dari kemarin misalnya, oh ini job-jobnya nih menghilang terus nggak kelihatan, kenapa tidak ada job monitoring gitu, dashboard yang bisa monitoring job-job yang ada gitu misalnya gitu, kan sangat membantu gitu kan itu misalnya. Ataupun hal-hal yang lain gitu, karena apa ya, kadang isu-isunya tuh aneh-aneh gitu, aneh-aneh yang mana kita perlu user untuk misal gitu, itu kan apa ya, kurang reliable aja gitu sebagai sistem gitu. Nah di sana kan usaha-usaha untuk eh, takkan sistem yang reliable, sistem yang bisa kita percayai adalah setidaknya ya tadi gitu, melihat data-data yang bisa kita percayai juga gitu. Walaupun sistem kita belum bisa dipercayai, ya bisa mempercayai data yang ada gitu, data yang ada yang bisa menunjukkan sebenarnya apa sih, sakit apa sih gitu, apa sih yang terjadi sama sistemnya. Dan dari sana mungkin kita bisa eh, berangkat ada hal yang bisa kita pelajari, bisa kita apa ya, tergantung kreativitas sih, kreativitas dan kebutuhan gitu dari data-data tadi gitu. Mungkin itu saja sih dari saya terkait log-log log-log tadi, terkait apa, observability. Jadi gimana sih kita bisa lebih proaktif. Jadi nggak cuma reaktif aja, tapi menjadi preventif terhadap ada isu-isu tadi gitu. Jadi itu mungkin itu, terlebih terhadap code base lama dan lain-lainnya sih itu. Ini beberapa contoh-contoh ya. Skripsi, nah ini saya ketinggalan. Nah ini error yang structure, salah satu contoh log-log yang structure, yang dia bisa dibantu untuk diproses sama misalnya dengan Grafana lewat loggingnya, kemudian bisa didashboardin lah ataupun dibuat alertnya gitu. Jadi contohnya kan dia punya error code RAS 99 gitu. Nah itu bisa dibuat alertnya ketika dia itu terjadi, bisa dibuat alert, atau bisa menjadi si dashboard tadi analitik, oh dia terjadi ketika bulan-bulan apa aja, ataupun ketika misalnya yang akses dari petugas ataupun dari mahasiswa itu, atau bahkan sampai detailnya, oh dari mahasiswa fakultas mana, dari prodi mana. Mungkin itu aja sih dari saya. Semoga data-data bisa membantu kita untuk tetap berjalan. Mungkin itu saja. Sekian.
banyak kesalahan dari pembicaraan saya. Mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.